Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review SAF Figuar Kamen Rider Agito Burning Form. Dan ini saya dapetin di harga 500 ribuan. Jadi dulu saya pernah punya figur ini, tapi saya jual dan sekarang saya beli lagi. Karena saya kemarin ngebet banget pengen beli, jadinya saya dapat di harga 500 ribu. Nah, buat teman-teman yang pengen dapatin SAF Burning Form ini dengan harga lebih murah dari yang saya beli ini, bisa cek di kolom description. Di sana saya sediain link-link pembelian SAF Burning Formnya. Oke, jadi kalau teman-teman keracunan langsung saja sikat figur-figur tersebut di kolom deskripsi, oke, jadi Burning Agito ini adalah form favorit saya di series Agito. Bahkan saya lebih suka ini ketimbang Shining Formnya. Ya, ini super formnya sih padahal, tapi ini cukup gagah dan keren banget. Dan baiklah, kita langsung review dari packagingnya dulu, Oke, yang saya suka banget adalah tampilan dari packagingnya yang berwarna merah marun seperti ini. Ini adalah packaging terbarunya. Dan di sini seperti ada ukiran retak-retak gitu. Jadi ini merepresentasikan dadanya dari Kamen Rider Agito-nya. Dan di sini ada penampakan dari SAF-nya langsung, jadi berbentuk Indo seperti ini. Lalu ada ilustrasi dari Kamen Rider Agito Burning-nya. Dan ini benar-benar gambar dari SAF-nya ya, jadi bukan Kamen Rider aslinya. Oke, di bagian bawah sini ada bandai logo berwarna merah Tamashii Nation, dan juga ada logo dari Kamen Rider Agito-nya. Di sisi sampingnya ada penampakan seperti ini, SAF Figuar Masked Rider Agito Burning Form, background merah marun dan retakan kayak gitu. Di sisi lainnya sama seperti tadi, cuman ini lanjutan dari yang sisi depan. Di bagian atasnya kayak gini, dan di sini ada retakannya juga. Di bagian bawahnya hanya seperti ini saja, dan di bagian belakang ada beberapa pose dari Kamen Rider Agito-nya. Oke, ini cukup lumayan keren karena gambar di bagian belakangnya full seperti ini. Biasa kan cuman sedikit-sedikit aja gambarnya. Ini benar-benar dibikin full oleh bandainya. Oke, dan baiklah kita langsung review SAF Figuar Kamen Rider Agito Burning Form. Oke, dan inilah dia SAF Figuar Burning Agito-nya. Wah, tampan sekali ya, dan kekar juga figur ini. Warnanya dan detailnya ini cakep banget, terutama di bagian face-nya ini gila, ganteng banget sih ini. Dan baiklah kita coba review dari bawah sampai ke atas seperti biasa, Oke, yang pertama di bagian telapak kakinya, kira-kira detailnya seperti ini. Di sana ada logo dari Kamen Rider Agito dan ukiran-ukiran yang cakep banget kalau saya lihat di sini. Selanjutnya di bagian kakinya, nah kakinya ini mulus banget, jadi nggak neko-neko kayak gitu. Ada pergelangan kakinya juga dan ada aksen berwarna silver seperti itu. Yang bikin badass ini adalah warna merah metaliknya yang benar-benar mengkilat seperti ini. Bisa teman-teman lihat kayak gitu. Ini memang benar-benar glossy dan juga metaliknya benar-benar berasa banget metaliknya. Lanjut lagi di bagian pahanya. Nah, pahanya ini memang benar-benar ada ototnya. Ini mengingatkan saya dengan SAF Ultraman Beta kemarin. Jadi ada otot di bagian pahanya. Dan di Burning juga memiliki otot seperti itu. Hanya saja ototnya nggak sebesar yang punyanya si Beta tadi. Oke, di bagian bawah dari beltnya ini saya ngerasa agak lucu sih, karena kayak ada ototnya juga di bagian ininya. Di bagian kantung kemihnya ada ototnya juga. Ini yang cukup aneh sih kalau saya lihat di situ. Di bagian drivernya seperti ini sama seperti di bagian senjatanya tadi. Bentuknya sama kayak gitu. Tapi ini ada ukirannya juga di bagian dalamnya. Memang benar-benar dibikin mantap banget untuk bagian drivernya. Jadi drivernya ini beda sama Erkel punyanya si Agito pada umumnya. Di bagian belakangnya seperti itu. Di bagian bokongnya ini ada apa? Ada garisnya seperti ini. Untuk SAF Rider ini cukup lumayan montok sih. Untuk bagian pantatnya kayak gitu. Oke, naik lagi ke bagian atasnya. Di bagian atas ini cakep banget, detailnya oke sekali. Kalau teman lihat di sini, di situ ada penampakan dari retakan-retakan seperti Agito pada umumnya. Ini memang benar-benar badass banget seperti ini. Oke, shadingnya pun ini cakep banget di bagian pennya yang di bagian tengahnya kayak gitu. Warna merahnya ini cakep banget. Ya, warna merahnya ini memang benar-benar metaliknya berasa banget lah. Oke, sebelumnya di bagian tangannya ini ada siripnya juga kayak gini, dan katanya ini cukup lumayan ringkih di bagian tangannya. Jadi orang sering patah di bagian ininya nih, bagian joinnya. Itu kelemahan dari Agito Burning sih. Semoga punya saya awet ya. Oke, di sisi sampingnya juga seperti itu. Di bagian tengahnya nih, ini benar-benar keren sekali. Kalau teman-teman perhatiin ini retakannya oke banget. Dan di sini kayak nyambung gitu di bagian shouldernya. Di shouldernya kayak gini nih. Ada seperti itunya juga. Cakep. Kalau dari atasnya kira-kira seperti ini. Di bagian belakangnya nabe. Di bagian belakangnya tuh ototnya kekar banget ya kan. Kayak gini dia, detailnya bahkan sekelep di bagian shouldernya pun juga ini oke banget. Nah, di bagian mukanya ini saya jauh lebih suka mukanya si Burning ketimbang si Shining Agito.
Kalau burning ini jauh lebih proporsional dan jauh lebih pas aja bagian kepalanya, kayak gitu. Dan ini kira-kira perbandingan antara burning dan juga shining kepalanya seperti ini. Bisa teman-teman lihat sendiri ada perbedaan antara kepala shining dan burning kayak gitu. Oke, tapi untuk burning ini cakepnya parah banget sih. Matanya itu teksturnya berasa sekali, dan tuh kayak gitu mata serangganya ini kerasa banget lah. Cuman yang agak sedikit saya anehkan itu adalah di bagian catnya sih. Cat merah ini jauh lebih bagus ketimbang cat merah yang ini. Ini merahnya gelap, ini merahnya terang banget. Oke, tapi ini Agito desainnya cakep parah sih. Ya, apalagi untuk burning ini badas banget dan kekar banget. Sayangnya dia masih menggunakan body lama. Oke, dan baiklah kita langsung masuk ke bagian artikulasinya. Oke, kita lanjut ke bagian artikulasinya. Pertama di bagian kepalanya harusnya berputar 360 derajat, aman saja seperti itu. Tidak ada masalah kayak gini. Oke, cuman lehernya ikut terputar kayak gitu. Untuk menunduk dia sampai sejauh ini saja. Oke, menunduknya parah banget. Mendongaknya dia sampai sini. Wow, mendongaknya bisa mendongak sejauh ini ya. Cakep sini tuh, kayak gini. Dia bisa seperti itu. Ke kiri dia sampai seperti ini. Wow, ke kirinya bisa kayak gini ya. Ke kanannya juga bisa seperti itu. Oke, jadi bagian kepalanya ini asik banget untuk dimainkan kayak gini. Lanjut lagi, shoulder kiri dan kanannya ini nggak bisa ditarik. Jadi dia hanya bisa kayak gini aja. Ya, sayang banget. Bagian ininya agak sedikit susah sih. Dia kayak nempel gitu. Oke, untuk ke samping dia sampai sejauh ini saja. Berputar 360 derajat dia bisa seperti itu. Oke, cuman ini dia nyangkutnya parah nih. Seret dia, seret banget. Lanjut lagi, bicepnya ini bisa diputar, cuman keras banget di sini. Oke, sampai seperti itu. Oke, nice. Double joint di bagian tangannya, dan ini mentoknya sampai sini saja. Di bagian ini bisa diputar kayak gini, bisa diturun naikkan seperti ini. Oke, jadi ini sama seperti SI pada umumnya lah. Cuman ini nggak begitu nokuk dan juga lumayan susah dimainkan di bagian ininya nih. Oke, lalu ini mendongak seperti ini. Kayak gini aja. Nunduk dia sampai sejauh ini. Ke kiri dan ke kanan dia. Kayak gitu aja sih ini. Oke, jadi nggak ada yang aneh. Di bagian pahanya ini masih menggunakan paha yang lama. Jadi bukan ala-ala Shinkocho Seho. Ini bisa ditarik kayak gini. Kayak gini. Oke, ini bisa ke belakang sampai sejauh ini. Nah, ke belakang dia sampai sejauh itu, tapi pahanya agak aneh jadinya. Ke samping dia sampai seperti ini saja. Ya, ke samping kayak gini. Kalau ke depan dia sampai seperti ini. Bagian lututnya bisa dimainkan sampai sini saja. Jadi nggak bisa ditekuk lagi. Cuman sampai sini saja. Bagian kakinya bisa diputar 360 derajat. Pivotnya pun juga nggak begitu main. Ya, pivotnya hampir nggak ada pivot malahan. Oke, di bagian ujungnya bisa dipatahin kayak gini. Nah, untuk artikulasinya ini cukup lumayan susah dimainkan. Dia tidak sebebas Shining Agito ataupun Agito Shinkocho Seho pastinya. Dan shoulder kiri dan kanannya ini cukup lumayan kaku, jadi susah dimainkan juga di bagian tangannya. Di bagian kakinya pun juga demikian, lututnya pun hanya bisa ditekuk sampai sejauh itu. Oke, jadi untuk artikulasinya ini cukup lumayan sulit lah. Oke, yang pertama kita mendapatkan part tangan yang terbuka lebar seperti ini. Jadi kayak nyantai gitulah. Ini kira-kira detail di bagian telapak tangannya, detailnya cakep banget. Di bagian belakangnya pun juga keren. Tuh, ukiran-ukiran di bagian jari-jarinya cakep banget sih ini. Berikutnya mendapatkan part tangan yang mencengkeram seperti ini, yang terbuka lebar kayak gini. Jadi ini diperuntukkan untuk pose dari Burning Agito yang sedang mengamuk gitulah. Oke, ini detailnya cakep banget. Berikutnya mendapatkan part tangan buat memegang senjatanya kayak gini. Jadi ini sudah disediakan gripnya. Berikutnya ini kurang lebih sama seperti yang tadi. Ini juga buat ngegrip sesuatu. Berikutnya mendapatkan senjata yang seperti ini, yang berbentuk S kayak gini. Jadi ini adalah senjata dimana dia baru ngeluarin senjata dari beltnya. Baru dia berubah menjadi senjata yang panjang kayak gini. Jadi senjata yang sangat panjang seperti ini. Kalau nggak salah di Shining Agito dia senjatanya terpisah, tapi kalau di Burning dia senjatanya seperti ini. Oke, ini perbandingan antara Burning Agito dan juga Shining Agito. Kira-kira seperti ini. Dan lalu ini perbandingan antara Burning Agito, Gills, dan juga G3X kayak gini. Harusnya Gills menggunakan yang exit ya. Ini perbandingan dia dengan SAF Shinkocho Seho Kamen Rider Agito. Kira-kira perbandingannya seperti ini. Nah, itu dia review kita untuk SIV God Burning Agito. Jujur ini bisa sih diakalin agar dia bisa bergerak seperti Shinkocho Seho. Caranya adalah kita harus membongkar semua bagiannya dan memindahkan ke bodinya Shinkocho Seho. Cuman yang menjadi kelemahannya mungkin adalah kita kan nggak bakal dapet detail paha kekarnya lagi. Karena kita menggunakan paha miliknya si Agito Shinkocho ataupun Kuga Shinkocho untuk dapetin dia dengan versi Shinkocho Seho-nya. Tapi sabar aja sih,
Bandai pasti bakal ngerilis juga versi Shinkocho Seho dari Burning Agito ini dengan versi yang jauh lebih bagus. Tapi saya rasa itu pun juga nggak perlu juga, karena yang SAF ini cukup lumayan bagus dan cukup lumayan mantep. Setidaknya proporsinya sudah mirip dengan versi yang ada di filmnya lah. Ini oke. Dengan harga sekitar 300 sampai 500 ribuan ini cukup lumayan mantap kalau dikoleksi. Iya, itu sih. Mungkin yang menjadi kelemahan adalah di bagian artikulasinya yang cukup lumayan terbatas banget. Di bagian bahu, di bagian lutut itu sangat susah digerakin karena terbatas dengan semua yang ada di figur ini. Tapi untuk detail ini top marko top lah. Skor dari saya adalah 7/10 untuk detailnya. Ya, karena sisanya artikulasinya cukup lumayan susah. Nah, itu dia review kita untuk SAF Guard Kamen Rider Agito Burning From. Selanjutnya kita mau review apa lagi nih? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Kali aja kita akan coba ngelanjutin series Agito ini, atau kita langsung lanjut ke series berikutnya, oke? Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.